selama yang saya pahami, gesekan itu selalu karena pemikiran-pemikiran yang objektif dan profesional. Tapi gesekannya ini berbeda sekarang. Gesekan katanya antara pimpinan atau sebagian dari pimpinan, katanya cuma 3 sih katanya disebut, dengan kedeputian penindakan. Ini yang saya heran, belum pernah terjadi. Dan ini saya khawatir kalau polanya begini, seperti dugaan banyak pihak, ini benar bahwa ada upaya pemaksaan. Biasanya kalau ketika ada pemaksaan, kedeputian penindakan yang akan beresiko tinggi. Kenapa? Di sana dia harus bertanggung jawab secara profesional. Kalau buktinya tidak ada, kejahatannya tidak ada, terus apa yang mau ditangani gitu, Pak Bibi? Bambang Wijoyanto menjelaskan, ada informasi bahwa pimpinan KPK paksa BPK untuk keluarkan penghitungan kerugian negara kasus Formula E. BW menduga, KPK telah menyebarkan kebohongan. Ihwal pertemuan 3 pimpinan dengan Badan Pemeriksaan Keuangan. Dia menyebut pertemuan tersebut bukanlah berasal dari undangan BPK, seperti yang diucapkan oleh KPK. Tetapi informasi lain menyatakan, pimpinan KPK sengaja datang ke BPK, pasca dilakukan ekspos kasus Formula E di internal KPK. Mereka ingin meyakinkan, untuk tidak menyebutnya sebagai memaksa, agar BPK mengeluarkan audit atau penghitungan kerugian negara, dengan membawa lengkap internal KPK, mulai dari deputi, direktur, hingga satgas penyelidikan, ungkap DW lewat keterangan tertulis, Kamis, 26 Januari 2023. Dalam sejarah KPK menurutnya, tidak lazim apabila inisiatif ekspos justru berasal dari KPK. Terlebih, belum ditemukan alat bukti yang cukup atas kasus Formula E. Ditambah, tahapan pemeriksaan kasus Formula E baru penyelidikan. Dari selentingan informasi yang didapatnya pula, DW menyebut, pada waktu ekspos di BPK terjadi selisih paham antara pimpinan KPK yang hadir, dengan jajaran penindakan. Satgas penyelidikan bersikeras atas 7 kali hasil ekspos, yang menyimpulkan belum adanya cukup bukti untuk menaikkan kasus Formula E ke tahap penyidikan. Saya yakin sekali lah, kawan-kawan yang di kedeputian penindakan, baik beliau yang struktural maupun yang fungsional, ketika ada perintah yang tidak benar, perintah untuk berbuat yang melawan hukum, yang salah, mereka juga pasti belajar dari kasus Sambo, Pak. Kasus Sambo itu, waktu sebelum ada apa-apa, sebelum ada kasus terjadi, yang memberi perintah itu orang yang punya kewenangan, yang punya punya power lah. Dia punya kedudukan, punya power, merasa bisa berbuat apapun lah gitu. Nah, tapi ketika kemudian terungkap kasusnya, apa yang bisa ditolong gitu, dia bisa nolong apa gitu. Bicara terkait dengan hal ini, kan kita harus ingat dong, pimpinan KPK juga berbatas waktu. Apalagi tahun ini selesai. Skenario ini sebetulnya kan bukan skenario yang dibuat terus langsung mau dilaksanakan. Skenario yang dibuat mau dilaksanakan gagal. Kenapa? Karena ya seperti apapun kan KPK tetap orang-orang yang berintegritas dan mereka tetap nggak mau menipu hati nuraninya kan, Pak. Betul. Begitu diupayakan lagi, gagal lagi, nggak jadi, sampai sekian lama. Artinya apa? Semua fakta-fakta itu sudah banyak yang tahu. Bahkan itu masuk dalam media mainstream, media investigasi sudah lebih dari 3 kali rasanya. Sebagai headline ya, Pak ya. Artinya semua orang sudah tahu. Masalahnya adalah kalau ada yang berani melakukan perbuatan melawan hukum, memaksakan suatu perkara yang sebetulnya tidak mestinya ada, maka itu adalah delik dalam pasal 23. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Itu penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam penanganan kasus korupsi. Ada pertanyaan, apakah BPK akan dijebak untuk ditarik masuk dan disandera dalam kasus Formula E? Tanya BW. BW turut menyinggung soal Deputi Penindakan Karyoto dan Direktur Penyelidikan KPK Endar Priantoro, yang diadukan kepada Dewan Pengawas KPK. Dia menyebut laporan tersebut ada indikasi terjadi disebabkan keduanya berselisih dengan pihak yang memaksakan ekspos terhadap Formula E. Seharusnya 3 orang pimpinan yang memimpin ekspos di BPK, justru menjadi pihak yang harus diadukan dan diperiksa oleh Dewas KPK. Karena telah dengan sengaja melawan asas-asas yang disebutkan dalam pasal 5 UU KPK dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, yaitu asas yang berkaitan dengan kepastian hukum, akuntabilitas dan kepentingan umum, papar BW.
Peristiwa tersebut sudah jelas menunjukkan, Anies Baswedan sedang dimatikan keperdataan dan konstitusionalnya, agar tidak dapat dipilih sebagai calon pemimpin bangsa di masa depan, paparnya.